Nusa Tenggara Timur tidak lahir dari riuhnya tepuk tangan di ruang-ruang diskusi yang sejuk, melainkan Nusa Tenggara Timur lahir dari kedisiplinan, semangat membangun didasarkan pada ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan keberanian untuk mendobrak sekat-sekat sosial, khususnya suku dan agama. Jumpa lagi bersama saya Freddy dari portal tafempah.com dan juga channel YouTube Perspektif Tafempah. Di edisi kali ini kita akan melihat topik besar mengenai NTT bukan produk seminar, menagih nyali dan kolaborasi nyata demi rakyat. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya Nusa Tenggara Timur NTT tidak lahir dari riuhnya tepuk tangan di ruang-ruang diskusi. NTT yang mandiri hanya bisa lahir dari rahim keberanian. Keberanian mengubah cara pandang, ketegasan dalam disiplin ilmu, dan ketulusan untuk benar-benar berpihak pada nasib rakyat kecil di seluruh pelosok Flobah Moratah. Pesan tajam ini ditegaskan oleh mantan gubernur NTT sekaligus pendiri founder Forum Pemuda Kupang Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan FPKJ, Victor Bungtilu Laiskodat FBL, saat membuka musyawarah besar FPKJ di Jakarta. Kita harus mulai dari diri sendiri karena cara berpikir yang tepat akan melahirkan tindakan yang tepat, ujar FBL dengan nada retoris yang menggugah. Bagi sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPR RI periode 2024-2029, intelektualitas tanpa keberanian untuk merombak mindset hanyalah deretan teori yang mandul. Pada poin yang berikut kita melihat melampaui sekat menemukan Indonesia di Forum Pemuda Kupang Jakarta. FBL menegaskan bahwa FPKJ bukan sekedar paguyuban pelepasan rindu bagi para diaspora. Lebih dari itu, wadah ini harus menjadi prototipe kecil Indonesia yang sesungguhnya, tempat di mana ego, suku, dan inklusivitas agama luluh demi kepentingan yang lebih besar. Forum FPKJ harus menjadi ruang kebangsaan, tempat kita melampaui sekat suku dan agama. Lalu kita bersatu untuk satu tujuan, yakni membangun daerah, menguatkan bangsa, dan memuliakan rakyat. Dalam kacamata komunikasi Tafempah, pernyataan ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan transendensi sosial. Artinya, pemuda NTT di perantauan ditantang untuk berhenti terjebak dalam dikotomi asal muasal dan mulai merajut kolaborasi lintas sektor yang konkret. Paradoks, kekayaan alam, dan narasi kemiskinan. Ada sebuah ironi yang terus menghantui NTT, yakni wilayah yang kaya secara sumber daya, namun secara statistik terus diposisikan sebagai provinsi termiskin. FBL tidak menampik realita pahit ini, namun ia menolak pasrah pada keadaan. Menurutnya, NTT adalah raksasa yang sedang tidur. Ada garam yang melimpah, kekayaan laut yang tak terukur, hingga potensi pertanian dan buah-buahan yang luar biasa. Sayangnya, potensi ini seringkali hanya berhenti di meja diskusi, tanpa pernah sampai secara utuh ke tangan rakyat sebagai nilai ekonomis. Selama ini terlalu banyak yang belum dikerjakan, terlalu banyak yang belum diolah, terlalu banyak nilai yang hilang sebelum sampai ke tangan rakyat. Tambah FBL dengan nada sotir. Kritik pedas menagih totalitas kerja. Pernyataan FBL ini sebenarnya adalah sebuah kritik pedas bagi para pemangku kepentingan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seolah-olah ada pesan tersirat bahwasannya selama ini kerja birokrasi dan kebijakan publik belum benar-benar total dalam melayani. Rakyat NTT butuh aksi nyata yang mengubah isi piring mereka. Oleh karena itu, FDL mengajak generasi muda diaspora di Jabodetabek, baik yang sedang menempuh studi maupun yang sudah berkarir, untuk berani berpikir out of the box. Artinya, mereformasi cara berpikir berbasis ilmu pengetahuan adalah harga mati. Pemuda NTT tidak boleh lagi hanya menjadi penonton atau pengkritik dari kejauhan. Mereka harus menjadi pelopor, membawa ilmu dari rantau untuk menyuburkan tanah kelahirannya. Menanti fajar baru dari tangan pemuda. Membangun NTT memang bukan perkara membalikan telapak tangan, namun dengan kolaborasi yang bersih lintas stakeholder dan nyali untuk mengeksekusi ide, narasi NTT miskin perlahan akan terkikis. Forum Pemuda Kupang, Jakarta ini memikul beban sejarah. Apakah mereka akan terjebak menjadi tukang seminar berikutnya, ataukah mereka akan menjadi motor penggerak yang mampu membuktikan bahwa NTT bisa tegak berdiri di atas kaki sendiri melalui kerja nyata yang memuliakan rakyat? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, NTT sedang menagih nyali kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari portal tfempah.com dan juga channel YouTube Perspektif Tfempah. Ikutin juga kami di berbagai saluran digital, khususnya TikTok, Facebook, dan Instagram. Salam literasi.